106.1 Jeronimo Drill Son of Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Balik lagi di acara yang spesial karena kita barengan sama Dinas Koperasi dan UKM DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanca Muda Jogja, di acara Sidilan Sibakul Jajah Desa Melangkori. Kita jalan-jalan, kemarin kita udah sempat keliling-keliling ke beberapa desa, melihat potensinya gimana. Ternyata di Jogja itu punya banyak potensi yang luar biasa, dan Dinas Koperasi ini mensupport supaya akhirnya produk-produk ini bisa jadi produk-produk unggulan di daerahnya masing-masing, Kanca Muda. Produk yang lokal tapi bisa mendunia. Nah, itu dia ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol di satu tempat. Ini kebetulan pas ada sebuah acara. Nanti kita ngobrol-ngobrol ada acara apa sih, kemudian ada program apa sih di Dinas Koperasi kali ini, Kanca Muda Jogja. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Awan udah barengan sama beberapa narasumber yang luar biasa. Ada Mas Faiz Prabowo, beliau adalah Kasih Layanan Usaha Terpadu. Oke. Terima kasih Mas Faiz sudah menyempatkan waktunya. Dan kemudian ada juga Mas Bagus Panuntun. Memang bagus. Iya benar. Mas Bagus Panuntun ini adalah dari tim IBISMA UI ya Mas? Iya betul. Betul. Terima kasih Mas Bagus. Sama-sama, terima kasih juga. Dan acaranya tadi luar biasa, saya lihat di bawah tadi juga. Dan pesertanya luar biasa. Pesertanya luar biasa ya. Dan ini salah satu pesertanya juga ya. Ada Mbak Mila. Ya. Halo Mbak Mila. Halo Mas Awan. Halo Kanca Muda semuanya. Mbak Mila ini adalah owner dari Galesa Geria Jahit dan Black Garlic Hitung. Ini produknya Kanca Muda, bagus nih produknya ya. Ini lucu Kanca Muda. Kayak yang buat ya, lucu. Kayak yang buat, betul. Oke, kita bakal ngobrol banyak. Dan kali ini sebelum kita ngobrol soal ada kegiatan apa sih gitu kan, kemarin kita sempat jalan-jalan di beberapa tempat, dan kemarin Pak Wisnu juga sempat cerita bahwasanya kita ini ada program inkubasi loh. Bener ya Mas Faiz ya? Iya benar. Program inkubasi ini program yang seperti apa sih Mas? Ya baik, jadi inkubasi ini adalah program unggulan dari Dinas. Yang menjadi concern dari Dinas ini adalah bagaimana mendampingi UMKM itu nggak cuma sekali terus kemudian sudah, tapi perlu ada pendampingan yang berkelanjutan. Salah satunya dengan inkubasi ini. Okay. Jadi di inkubasi ini tenan atau pelaku UKM yang menjadi peserta inkubasi ini mendapatkan beberapa tahap dari mulai pelatihan, kemudian ada pendampingan juga di antar tahap itu. Jadi harapannya dengan adanya pendampingan, adanya pelatihan yang berkelanjutan itu yang memang sasarannya adalah pelaku usaha baru, pelaku usaha pemula, ibaratnya itu masih perlu banyak support, yang ibaratnya seperti startup anak baru lahir ya. itu kan masih perlu merespon banyak hal di dunia ini. Ada mereka harus belajar duduk, belajar jalan, sampai akhirnya mungkin bisa seperti Bu Mila, bisa seperti Pak Bagus ini menjadi dosen, menjadi pengusaha dan sebagainya. Itu kan perlu adanya suatu inkubasi di situ. Jadi dengan support dari inkubasi ini, adanya pelatihan, adanya pendampingan oleh mentor-mentor bisnis yang terbaik di bidangnya, itu tentunya akan memperbesar potensi untuk UKM yang baru lahir, baru memulai usaha itu semakin berkembang, tidak justru ambruk, tapi semakin tumbuh besar, kemudian semakin pasarnya semakin luas, akses kepada pembiayaannya juga semakin bagus, pengelolaan usahanya semakin baik, akhirnya menjadi usaha yang naik kelas. Betul. Dan kita juga ada fasilitasi kepada peserta tenan itu dengan berkolaborasi dengan tim dari IBISMA UII. Kita berkolaborasi untuk saling mensupport peserta ini untuk fasilitas-fasilitas. Misalnya nanti harapannya yang utama itu di inkubasi adalah pendampingan. Kalau peserta itu kan ada sistem seleksi di situ antar tahapan. Jadi tahap 1 nanti ada pendampingan, kemudian dinilai oleh mentor-mentor yang mendampingi itu sejauh mana progresnya,
sejauh mana dia bisa menerapkan materi arahan-arahan dari mentor kepada usahanya. Itulah yang dinilai yang terbaik, nanti akan lolos ke babak berikutnya sampai di akhir nanti akhirnya peserta itu kalau sampai di akhir tentu mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif. Karena lebih banyak ya. Lebih banyak sampai di akhir. Oke. Jadi akhirnya ini adalah proses pembinaan yang sangat intens dari Dinas Koperasi dan 3 bulan masanya ya Mas. 3 bulan dari 100 kemudian diseleksi mana yang komitmen, mana yang konsisten, mana yang punya prospek menjadi 50, kemudian dilatih, di training segala macam, kemudian menjadi 25. Iya. Oke, berarti selama itu ada banyak sekali curhat, ada banyak sekali sesi konseling, sesi motivasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau IBISMA sendiri, caranya untuk melakukan inkubasi ala IBISMA, atau mungkin sebelum kita ngomongin itu, mungkin kancah muda di rumah juga pengen tahu nih, IBISMA itu sendiri apa sih Mas gitu? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang IBISMA sendiri itu adalah salah satu inkubator yang berbasis perguruan tinggi di bawah Universitas Islam Indonesia. Kemudian jenis inkubator kita memang inkubator yang bergerak di bidang manufaktur dan industri kreatif sebenarnya. Manufaktur dan industri kreatif. Kenapa ada manufaktur? Karena memang memungkinkan apabila ada hilirisasi riset dan inovasi. Hilirisasi riset dan inovasi itu bisa langsung dikomersialisasi. Nah, yang industri kreatif ini kita yang support dengan teman-teman di UKM dan ekosistem di regional. Karena industri kreatif sendiri kan luas ya. Nah, teman-teman UKM juga kita harapkan dengan expertise kita yang di industri kreatif, baik itu berbagai macam sektor itu bisa tercover. Nah, IBISMA ini memang masih cukup baru ya, artinya dari 2014 kita berdiri. Dulu memang awalnya inkubator bisnis mahasiswa, tapi kemudian sejak 2018 kita mulai meluaskan manfaat. Jadi tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, bisa diikuti oleh peneliti, oleh dosen dan bahkan oleh eksternal. Ya, jadi memang mulai banyak kita program-program bersama dengan kementerian dan juga dinas untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan di regional juga. Akhirnya manfaatnya lebih dikembangkan untuk ke banyak orang gitu. Betul sekali. IBISMA, inkubasi bisnis dan inovasi bersama. Yes, betul. Betul banget. Itu kepanjangannya. Itu kepanjangannya kancah muda. Dan hal itu juga sangat-sangat membantu gitu ya, karena pada akhirnya juga banyak orang-orang yang memang butuh nih. Kadang-kadang kan bingung ya, aduh aku startup baru nih, terus pengen dapat tentor tapi dari mana, gimana gitu, dan IBISMA menjadi salah satu solusinya ya. Betul. Salah satu yang menarik dari inkubator bisnis jenis perguruan tinggi adalah kita punya jenis mentor yang banyak sebenarnya. Ada mentor teknis berbasis keilmuan, kita punya resources dosen, dan juga mentor bisnis yang notabene ekosistem bisnis kita juga banyak. Di bawah yayasan misalnya kita juga punya banyak perusahaan, dan juga alumni program inkubasi kita, karena kita sudah berjalan 7 tahun, itu juga bisa menjadi mitra untuk menjadi mentor bisnis. Karena alumni inkubasi kita juga kita sering minta untuk support inkubator untuk menjadi salah satu mentor dan coach juga. Gitu. Jadi lengkap. Luar biasa, komplit kancah muda. Dan Awan pernah kenal dengan salah satu inkubasinya, itu produknya udah sampai tembus Thailand dan lain-lain. Itu produk salak yang buat keripik itu Mas. Oh iya, Salaka Mas. Betul. Itu juga produknya kemana-mana. Sempat jalan-jalan barengan sama Awan juga ke Eropa itu. Iya, ke Rusia kalau nggak salah waktu itu. Nah, pokoknya kita bakal ngobrol banyak nih soal program dari Dinas Koperasi UKM DIY ini. Serunya seperti apa? Stay tune di Sidilan, Sibakul Jajah Desa Milangkori. 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja, balik lagi di Sidilan, Sibakul Jajah Desa Milangkori. Kita masih ngobrol-ngobrol di salah satu tempat kegiatan Dinas Koperasi UKM DIY ini kancah muda Jogja, karena hari ini ada kegiatan apa Mas Faiz nih hari ini? Ada pelatihan inkubasi bisnis tahap ketiga, jadi tahap terakhir ini nanti.
Setelah ini peserta akan dipilih untuk 20 yang terbaik. Jadi ini seleksi terakhir nih ya? Seleksi terakhir. Oke. Seleksi terakhir dipilih 20 terbaik. Ya. Dan salah satunya yang juga dalam proses seleksi ini ada Mbak Mila nih. Mbak Mila gimana perasaannya nih? Deg-degan nggak nih Mbak? Wah, otomatis deg-degan banget. Tapi cerita dong Mbak, gimana kemarin pengalamannya ikut inkubasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan IBISMA ini seperti apa? Iya, awal mulanya kami mengirimkan form untuk pendaftaran ya Mas ya, kemudian terpilih 100 besar sehingga kami masuk untuk pelatihan yang pertama. Setelah itu di bulan kedua pemilihan kemudian adalah 50 terbesar lagi karena disaring. Nah, di antara itu kami ada tugas Mas. Jadi nggak hanya cuma dapat materi kemudian selesai pulang, tidak. Bagaimana materi tersebut kita kerjakan di rumah dan kita rasakan manfaatnya untuk bisnis kita. Tugasnya tuh misalnya ngapain Mbak? Nah, itu tugasnya. Nah, contohnya PR-nya nih gimana? Kayak anak sekolah ya dikasih PR ya? Nah, gimana? Contohnya itu yang berhubungan dengan bisnis kami adalah kemarin kami mendapatkan mengenai 5R Mas. Jadi ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, itu ternyata sangat-sangat bermanfaat banget untuk menyingkatkan kinerja kita. Jadi karyawan nih, contoh saya adalah usaha di bidang craft dan masker. Biasanya nih gunting ya Mas ya, yang namanya gunting tuh karyawan abis pakai udah taruh aja, nggak tahu di mana. Nanti kan giliran nyari gunting, gunting di mana? Aduh kemarin ditaruh di situ Bu, kok nggak ada? Saya lupa Bu. Nah seperti itu. Jadi kerjaannya malah nyariin gunting bukan ngerjain itu. Nah benar. Nah dengan adanya ilmu dari IBISMA ini tadi, kita diajarkan 5R itu tadi, itu mempersingkat kinerja kita yang harusnya cuma dalam 6 detik harusnya itu sudah selesai, jadi cepat gitu loh Mas. Kalau tadi kita tidak terapkan hal itu, mungkin bisa jadi 5 menit baru ketemu guntingnya. Betul. Nah itu tadi, jadi PR-nya itu banyak Mas, nggak sedikit. Oke. Banyak. Jadi banyak PR-nya tapi itu bermanfaat. Jadi daging semua ilmunya dan kita bisa terapkan di tempat bisnis kita sendiri seperti tadi 5R, membersihkan, merapikan kain-kain yang sebelumnya biasanya cuma karyawan habis dipotong cuma ditata gitu aja. Nah, sekarang enggak, mereka lebih dilipat dulu kemudian ditata per warna kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti gunting bagian produksi, gunting, penggaris, pensil itu dia rapikan, dia satu dalam kotak dirapikan terus ditaruh di situ. Nanti kalau sudah selesai dikembalikan dan ada namanya, kemudian sisa bahan tinggal berapa, itu ternyata jelimet tapi itu memudahkan kita. Iya, kayak gitu. Terkesannya sepele tapi sebenarnya itu juga membuat kita bisa bekerja lebih efektif ya Mas ya. Nah, betul. Efektif, efisien. Dan kalau misalnya IBISMA sendiri memang kurikulumnya seperti apa sih Mas? Kok ada PR, terus kemudian model inkubasinya tuh seperti apa gitu? Oke, baik. Jadi memang ini model inkubasi yang juga untuk pertama kali kita cobakan ke program di dinas. Kenapa? Karena biasanya kita model inkubasi itu adalah program 8 bulan sebenarnya. Oh ini diringkas nih. Ini diringkas lagi gitu ya. Sehingga yang biasanya kita lakukan selama 8 bulan ini menjadi 3 bulan dengan pola seleksi 3. Nah, yang menantang bagi kami adalah pada saat tahapan yang 100 besar tersebut, itu kan skala bisnisnya itu cukup bervariasi, ukurannya bervariasi, terus kemudian size-nya dan ini. Nah, sehingga supaya semua itu bisa terbekali, kita memang mencoba untuk materi itu benar-benar dari basic benar. Dari basic, dan itu kita pastikan tadi benar dengan penugasan. Nah, penugasan tersebut untuk memastikan apakah mereka benar-benar sudah melakukan, terus bisa menyelesaikan dengan baik, dan itu yang paling penting yang kita lihat tuh kalau dalam 3 bulan itu komitmen. Nah, komitmen peserta mengikuti dengan waktu yang pendek, dengan aktivitas yang banyak. Nah, nanti pada saat tahap kedua kita akan meningkatkan kualitas program ininya, program kurikulumnya. Nah, sehingga setelah disaring mungkin yang maju ini adalah yang sudah lebih settle, yang bisnisnya sudah mulai berjalan secara otomatis. Nah, kita menyesuaikan juga gitu dengan ukuran itu sampai yang di tahap yang ketiga.
Nah di tahap ketiga mungkin kalau di bahasa startup umumnya itu udah tahap akselerasi. Karena pada dasarnya mereka sudah bisa running. Nah kita akan memberikan treatment fokus ke akselerasi bisnisnya. Oke, biar terus melejit ya. Iya betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dari Diskop itu punya slogan naik kelas, kalau kami malah inginnya tuh terbang. Gitu. Accelerate. Gitu. Itu seperti itu. Ayo Mas, siapin roketnya Mas. Jangan cuma naik kelas itu. Ini memang akhirnya si Diskop juga ini memang pengen banget mendorong UKM ini supaya lebih maju gitu, dan Betul. terbukti dengan program-programnya, dan salah satunya tadi inkubasi. Tapi penasaran nih Mas Faiz. Tadi kan Mbak Mila cerita, aku apply daftar inkubasi, terus terpilih. Sebenarnya yang kriteria apa sih Mas yang akhirnya usaha-usaha ini bisa lolos? Aku pengen, soalnya mungkin Kaca Muda di rumah pengen juga nih ikut inkubasi. Kriterianya apa, syaratnya apa supaya bisa ikutan program inkubasi di Dinas Koperasi? Ya, jadi karena ini program inkubasi, program untuk pelaku usaha baru, yang harapannya dengan adanya inkubasi ini usahanya dapat terus tumbuh, berkembang sampai stabil. Kayak gitu, bahkan sampai tadi terbang tadi biasa tadi. Jadi kriterianya tentu adalah pelaku usaha yang baru berjalan 3 bulan sampai 2 tahun kayak gitu. Kemudian tentu harus terdaftar sebagai mitra Sibakul Jogja Dinas Koperasi. Jadi Dinas Koperasi ada platform pembinaan yaitu Sibakul Jogja, dan semua fasilitas program yang ada di Dinas tentu wajib peserta itu terdaftar dulu di Sibakul. Untuk pembinaan selanjutnya agar mudah dalam kita memotret perkembangan usaha dari UKM binaan kami. Kenal dulu lah ya, tahu dulu lah kayak gitu. Kemudian tentu komitmennya di awal juga harus baik, bahwa ini nanti programnya tidak cuma sekali 2 kali tapi ada keberlanjutannya, jadi tentu perlu komitmen di awal. Kemudian tentu peserta juga harus bisa mengikuti segala model pendampingan nanti yang akan kita berikan di sini. Mungkin hanya itu sih, sebenarnya simpel juga. Syaratnya nggak terlalu sulit gitu. Oke, akhirnya memang buat kamu Kaca Muda Jogja, daftar aja dulu di Sibakul nih Mas nih. Iya. Dan nanti dari situ juga bisa ikut update perkembangannya seperti apa, dan ternyata Sibakul ini juga bukan hanya sebagai basis data UMKM gitu, tapi juga banyak sekali manfaat. Dan terakhir adalah jadi market hub ya Mas ya? Iya benar. Oke. Mas, kalau misalnya Kaca Muda di rumah pengen daftar Sibakul, bukanya di mana dan manfaat apa aja sih Mas ketika Kaca Muda di rumah nih daftar di Sibakul? Ya, jadi Sibakul ini bisa diakses melalui web, yaitu alamatnya sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nah, di situ nanti di halaman depan tentu ada form untuk pendaftaran untuk bergabung sebagai mitra Sibakul. Kemudian di situ setelah bergabung nanti bisa mengakses berbagai fitur yang ada di Sibakul, berbagai pelatihan, berbagai sarana untuk pemasaran, termasuk tadi yang disebutkan adalah market hub, yang di situ ada fasilitas-fasilitas yang menarik, ada gratis ongkirnya dan sebagainya. Itu sebenarnya yang untuk bergabung itu hanya cukup secara online, nggak harus dinas, nggak harus datang. Kita memang coba berinovasi untuk memudahkan dan mengikuti perkembangan zaman juga saat ini, supaya UKM yang ada sekitar 300.000 sekarang yang sudah tergabung di Sibakul Jogja binaan kami itu bisa mengakses kayak gitu. Mas, itu hanya untuk produk craft, atau misalnya aku tuh buat produk makanan, aku jualan bakmi Jawa misalnya gitu, aku jualan gudeg, bisa nggak sih Mas? Bisa
Bisa Jadi ya? tidak ada batasan sebenarnya apa jenis produknya. Jenis produknya bisa. Silakan Jasa pun saja. bisa ya Mas? Jasa pun bisa. Oke, dan kalau misalnya nih, Mas, aku tuh buat produk makanan, tapi aku belum punya PIRT, aku belum punya sertifikasi halal, bisa nggak Mas daftar di Sibakul? Kan biasanya kalau daftar tuh harus upload punya PIRT enggak, atau ini boleh nggak sih Mas kayak gitu-gitu? Boleh. Jadi untuk bergabung itu sebenarnya tidak ada syarat khusus harus, bahkan misalnya belum punya usaha tapi mau bergabung untuk bisa mendapatkan pembinaan, untuk bisa merealisasikan apa ide-ide bisnisnya, untuk mengakses layanan konsultasi misalnya di Dinas Koperasi kan ada konsultan usaha, itu bisa, monggo silahkan. Oh, jadi malah yang juga aku pengen cari apa ya, ide usaha gitu, juga bisa daftar ya Mas ya? Bisa. Oh, luar Jadi salah biasa. satu fungsi dinas kan nggak cuma membina Benar. usaha yang sudah ada, tapi juga ada menumbuh kembangkan wirausaha baru. Nah itu salah satunya yang di desa-desa ini. Bener, yang Langkori ini ya. Desapreneur dan Desapreneur, lain-lain itu ya Mas ya. iya. Oh, luar biasa sih, memang akhirnya di tengah apa ya, gencaran serangan pandemi ini banyak muncul usaha-usaha baru. Tapi ini juga jadi sebuah tantangan tersendiri bagi para usaha, betul Mbak? Betul sekali. kawan. Ini apa, pandemi ini jadi tantangan tersendiri, dan pengen tahu Mas, kalau misalnya melihat dari usaha-usaha yang diinkubasi gitu, apa sih biasanya kendala yang paling banyak mereka hadapi gitu, terutama di saat pandemi ini gitu? Tapi nanti ya Mas ya. Oke. Nanti stay tune, jangan kemana-mana Kanca Muda Jogja. Stay tune di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkor. 106.1 Jero Nimut Real Son of Jogja. Balik lagi di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori. Kita keliling-keliling, dan saat ini kita di sebuah acara yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM DIY. Acaranya adalah inkubasi bisnis, dan ini adalah tahap ketiga ya. Ya. Dan ini tadi kita balik lagi sebelum break, Mas. Apa Mas tantangannya? Tantangan yang banyak dihadapi oleh para UKM yang dibina oleh Ibisma ini, kebanyakan mereka permasalahannya di mana sih Mas? Dan ada nggak sih hal-hal menarik yang ditemukan gitu selama proses inkubasi ini? Oke, baik. Tantangan paling besar yang dihadapi bagi teman-teman kalau dari kita dengar ya di cerita awal, pertama memang market itu kan tertekan ya. Artinya konsumen itu kemudian dengan pandemi ini mengurangi spending, terus kemudian berefek pada transaksi yang selama ini sebelum pandemi cukup tinggi menjadi turun. Nah, pada saat itu terjadi, ada yang kemudian teman-teman mampu bisa bertahan dengan cash flow yang minim gitu ya, tapi ada juga yang kemudian menghasilkan produk baru. Nah, itu juga termasuk tantangan yang apakah teman-teman itu bisa membuat produk kedua dan ketiga untuk menyelamatkan cash flow. Ini kayak kasusnya Mbak Mila tadi ini. Nah, ada produk yang lahir karena pandemi demi menyelamatkan cash flow. Karena namanya awalnya adalah ini ya, Betul. bawang hitam tunggal ini. Oke, kemudian setelah pandemi, Nah, kemudian demi menyelamatkan cash flow, ada traffic, ada revenue, melahirkan satu produk baru. masker kain katun. Nah, ini Kanca Iya. Muda. Dan ini juga ya Mbak ya? Iya, itu tempat itu 2-in-1. Oh, oke. Ini gara-gara pandemi. Iya. Barang-barang yang dibutuhkan saat pandemi, Mas. Oke. Iya, masker kan dibutuhkan. Betul. Terus tempat tisu, orang kalau mau cuci tangan nggak ada air bisa pakai tisu basah, kemudian dilap pakai tisu kering gitu. Oke. Tapi memang akhirnya UKM itu jadi apa? Orang-orang yang lebih mudah survive ya Mas ya. Ya, secara secara sejarah nih, kayak dulu 98 gitu, sektor UKM justru sektor yang bisa bertahan dengan krisis sebenarnya. Gitu. Hanya saja yang dibutuhkan adalah agility. Ya, agility itu kelincahan untuk melihat situasi. Jadi kalau misalnya di tengah krisis ada potensi-potensi bisnis yang mungkin sebenarnya bisa diambil oleh teman-teman UKM, meskipun itu tidak besar, tapi supaya roda bisnis tetap berjalan. Nah, ada yang jeli melihat itu, ada yang kemudian tidak mengambil kesempatan itu. Nah, itu sebenarnya tantangan. Dan juga selain agility, kejelian untuk menghadapi situasi, nah terkadang kalau teman-teman UKM itu yang suka menantang adalah begini.
mereka sudah punya mindset tertentu. Nah, untuk dikembangkan itu tantangan. Egonya masih besar. Itu dia. Karena gini, lawang aku itu dolan gini bayu iso kok gitu ya. Betul. Nah, sudah punya revenue sudah gini. Nah, begitu pada saat krisis datang, revenue turun, cash flow seret. Nah, mereka bingung di saat itu saya harus ngapain. Nah, untung ada Diskop gitu ya, memberikan program untuk capacity building yang kami juga sebagai salah satu mitra senang sekali melihat perkembangan teman-teman UKM ini yang masuk dalam program mau untuk belajar lebih mengembangkan diri lebih bagus lagi, dan itu memang kuncinya, Pak. Jadi agility, adaptif, dan kalaupun misalnya ternyata dia harus menciptakan produk baru ataupun pivot, yang penting bisnis jalan gitu. Nah, itu bagian dari keahlian survival yang juga kita harapkan ada di teman-teman UKM. Karena memang akhirnya mereka juga permodalannya juga tidak langsung punya modal yang besar sekali. Jadi gak emang-emang nih kalau mau pivot nih lebih cepat lebih mudah gitu ya. Tapi ini akhirnya dari sekian banyak bisnis yang diinkubasi ini, ada lagi nggak sih Mas cerita yang mungkin bisa menginspirasi kanca muda di rumah yang Mas Bagus temuin nih? Oke. Sebenarnya yang menarik begini, terkadang ketika bisnis sudah mulai jalan ya, udah mulai banyak, revenue mulai banyak, biasanya kadang fokus dari teman-teman itu adalah fokus jualan, tapi aspek di belakangnya itu biasanya suka terlewat. Nah, capacity building itu penting untuk memastikan, jadi pada saat teman-teman lagi berlari di depan, itu yang di belakang itu tahu. Jadi tadi kayak cerita di efisiensi dan lain sebagainya. Nah, itu akan sangat berguna sekali sebenarnya buat teman-teman untuk bisa mengimbangkan gerak bisnis. Jadi ada yang berlari di depan, ada yang jaga gawang di belakang. Ada yang jaga gawang. Jangan sampai lari semua kebobolan ya gitu. Betul. Karena juga ada juga beberapa kasus yang kita temui gitu ya dari teman-teman. Jadi dia merasa sudah punya revenue besar gitu ya, tapi begitu dihitung, loh kok hanya BEP. Nggak jadi profit gitu kan. Padahal ngerasanya udah punya banyak duit nih gitu. Revenue-nya banyak gitu ya. Tapi karena di belakang tidak dirumati gitu ya, dirumati baik itu keuangan ya, operasional dan sebagainya, sehingga cost-nya juga ikut naik, sehingga cuma dapat capeknya. Jadi memang yang paling penting mungkin pesan buat teman-teman adalah betul, bisnis memang ujung tombaknya adalah sales revenue. Tapi aspek yang lain itu akan sangat membantu sekali supaya revenue yang masuk itu bisa jadi profit. Wah, luar biasa. Betul. Iya, kadang-kadang kita cuman pengennya jualan aja. Wah, laku aja. Wah, kayaknya udah capek kirim sana, kirim sini, tapi ternyata zong. Ternyata betul. Saya untungnya sedikit gitu kan. Nah, itu yang kita temui di sini banyak gitu. Jadi banyak gitu ya. Dan ketika kemarin kita ceritakan tentang materi manajemen keuangan, baru bisa ternyata termasuk ini perlu telaten untuk mencatatkan laporan keuangan dan menggunakannya buat strategi bisnis. Itu juga menarik gitu. Oh iya. Betul, karena ternyata banyak yang bisa kita optimalkan dari pencatatan laporan keuangan, termasuk bikin dashboard. Nah, karena para pemilik bisnis itu terkadang itu tadi pokoknya fokus di depan gitu ya, ternyata di belakang yang bagian ngerem atau yang bagian lihat kanan kiri ya itu yang perlu ditambah awareness-nya. Oke, jadi memang pada akhirnya bisnis itu juga nggak bisa dilakukan one man show banget ya. Tetap memang kita harus punya tim yang bisa saling support satu sama lain. Setidaknya pasangan kita lah gitu. Kalau memang udah punya pasangan, kalau yang jomblo ya cari temen lah ya gitu. Iya memang gitu ya. Dan sebenarnya menarik nih. Pasti kanca muda nih pengen banget ikutan inkubasi. Kapan sih Pak Faiz kalau misalnya pengen ikut inkubasi itu biasanya diadakannya kapan? Terus bisa kita pantau selain di Sibakul itu bisa dipantau di mana lagi? Apakah kita sering main ke Plut juga atau gimana nih? Biar kita bisa tahu nih kapan mau ada inkubasi gitu.
Jadi kita tiap tahun itu ada program inkubasi. Tahun depan pun ada insya Allah. Jadi itu biasanya kita mulai sejak awal tahun. Mungkin sekitar bulan-bulan Februari itu sudah kita publikasikan untuk pendaftarannya. Kemudian nanti ada seleksi masuk untuk ikut program ini. Kemudian nanti mulai running itu sekitar 3, 4 atau 5 bulan ke depan kayak gitu. Oke, berarti awal tahun tuh sudah mulai pendaftaran gitu. Iya. Tuh kanca muda yang di rumah yang pengen daftar bisa gitu ya. Harapan kami kan setelah berakhirnya program ini, terus kemudian bisa ditangkap oleh program-program lain yang ada di dinas yang belum dilaksanakan di pertengahan tahun sampai akhir tahun. Misalnya ada pameran-pameran, ada kurasi seperti tadi, apalagi free ongkir bisa ikut dan sebagainya. Oke, itu menarik tuh kanca muda. Jadi awal tahun besok kamu sekarang siapin dulu. Sekarang mungkin yang belum punya ide usaha nih kanca muda, main ke dinas, ngobrol-ngobrol, aku usahanya apa gitu. Nanti di awal tahun bisa daftar ya Pak Haji? Iya. Bisa daftar. Sekarang udah mulai nyicil nih, buka usaha, terus daftar. Nanti kalau misalnya lolos inkubasi, kamu dibina, produknya bagus, siapa tahu ikut kurasi bisa pameran di mana-mana gitu. Luar biasa. Karena memang support pameran kemana-mana juga ya Mas ya, dinas ya. Paling dekat ini mau pameran kemana Mas? Rencana ada pameran di Jakarta, di Semesko, kemudian ada pameran virtual kayak gitu. Oke, jadi memang selalu support UKM kanca muda. Dan kalau di inkubasi itu juga pasti kan nggak cuma satu bisnisnya, banyak beragam gitu, macam-macam ya Mbak ya. Ketemu macam-macam temen nih gitu. Ada nggak sempet kepikiran aku pengen kolaborasi nih gitu, karena kan kadang-kadang udah ketemu sama teman apa, produknya bagus ya gitu, terus kayaknya bisa nih kita kerjasama gitu, sempet kayak gitu nggak? Ada, jadi kita sudah ada grup itu, beberapa teman ngumpul dan kita ayo kolaborasi nanti untuk bulan Desember nih mau Natalan. Nah nanti yang bagian kamu punya makanan apa, jadi mereka langsung aku punya ini snack, aku punya cookies, punya nanti aku bagian yang lain, seperti saya bikin hampers bisa ya Mas, saya kebetulan wrapping saya bisa. Nanti kita mau rencana mau ada bingkisan untuk Natal, nanti kita jual bareng seperti itu. Jadi kolaborasinya di situ kami sesama peserta inkubasi. Oke, Mbak Mila butuh alamat saya? Alamatnya. Siapa tahu butuh sampel produk gitu ditaruh di tempat saya terima loh Mbak. Siap Mas Awan. Tapi memang ini ya Mbak ya, jadi menarik ya, karena kan akhirnya ketemu, bisa saling kolaborasi dan ada rasa lebih semangat ya Mbak ya? Semangat, pasti senang banget bisa ikutan di acara ini, difasilitasi oleh Dinkop dan ada Ibisma juga yang membimbing kami nih Mas, terutama. Jadi saya ke depan itu semakin cerah rasanya. Jadi selama pandemi ini mungkin beberapa bisnis saya ada yang stop ya, seperti Rias Manten dan Hantaran itu kan stop Mas, jadi memang tidak ada. Kemudian dengan ada Ibisma ini tadi, usaha saya yang sekarang masker dan bahitung itu rasanya kok semakin semangat untuk istilahnya semakin berkembang lagi. Oke, ada rencana nggak nih setelah inkubasi aku mau ngapain gitu? Sudah. Mau ngapain? Bocorin dikit dong. Siapa tahu jadi nilai lebihnya buat Mas. Ini loh Mas, bagus. Wah, iya nih deg-degan nih Mas. Ternyata dipilih 20. Bener kan? Iya kan? Saya kira udah selesai. Tapi nggak tahu, awalnya nggak tahu kalau di. Nggak tahu. Kira udah selesai aja. Tapi ternyata masih dipilih lagi Pak Faiz ya. Nah ini beneran. Saya harus diseleksi loh. Harus berikan yang terbaik ini Mas Awan. Iya. Gimana? Ada rencana apa nih? Nah rencana ke depan memang saya mau merambah lagi, membesarkan lagi bisnis ini nih Mas Awan. Saya sudah hire beberapa penjahit segala macam. Jadi saya inginnya tidak cuma saya yang berlari tapi gerbong saya diem ya. Jadi saya berlari tapi gerbong saya di belakang juga bisa ngikutin. Jadi saya tambah karyawan lagi, saya ambil dari warga sekitar pedukuhan kami ya, orang-orang sekitar, supaya memberdayakan ibu-ibu yang selama pandemi mereka kebanyakan diberhentikan dari perusahaan Mas.
Jadi saya hire itu, kemudian saya insya Allah nanti akan gencer di bagian pemasarannya, iklannya segala macam, dan kerjasama dengan dinas tentunya bisa kami buatkan tote bag untuk acara-acara ya Pak ya. Pak itu pitching banget. Kode ya Pak Faiz. Gitu Mas Awan. Wah, Pak Faiz ditodong ini. Iya. Oke. Jadi memang harapannya memang seperti tadi, bisnis ini bisa berefek ke kanan kiri, membawa dampak sosial yang luar biasa gitunya. Dan memang bisnis itu bisa dimulai dari yang paling dekat-dekat Kanca Muda Jogja. Banyak kemarin kita jalan-jalan bisnis dari hasil tani karena memang bertani. Terus saya biasa suka ini, melakukan ini. Jadi kamu nggak perlu mikir jauh-jauh pengen bisnis apa. Cari aja yang paling dekat dari kamu. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Atau mungkin ada saran lagi nih buat Kanca Muda di rumah yang sekarang mungkin dalam posisinya masih bingung. Aku mau bisnis apa ya gitu. Kalau dari Mas Bagus sebagai tentor di Ibisma juga, ini ada saran nggak Mas buat Kanca Muda yang memang baru pengen memulai bisnis tapi bingung mau bisnis apa? Oke, baik. Jadi biasanya gini, kalau teman-teman sulitan sekali untuk mencari ide, itu ada satu konsep. Kalau saya dulu waktu di Jakarta itu ada istilah namanya palu gada. Palu gada itu adalah apa lu mau gua ada. Nah, palu gada ini sebenarnya membuat kita punya kebiasaan melihat dan mendengar potensi apapun yang ada. Kadang-kadang kita dengar ini ada orang, saya kesulitan ini, saya butuh ini, saya kesulitan ini. Nah, justru kesulitan, terus kemudian ekspektasi dan keinginan konsumen itu yang didengar pertama kali. Nah, dengan palu gada itu kita nanti bisa memilih. Dari palu gada ini, si A ternyata butuh ini, si B butuh ini, si C butuh ini. Kemudian nanti kita refleksi ke kemampuan kita untuk memenuhi. Mana nih yang bisa kita penuhi? Yang mana yang bisa kita penuhi? Kita lihat ke belakang. Saya punya network nggak? Saya punya resources nggak? Saya punya teman yang bisa memenuhi kebutuhan itu nggak? Kemudian bikin prioritas. Baru nanti misalnya 3 prioritas. Ternyata ide bisnis yang benar-benar market butuhkan, kemudian yang saya punya kemampuan untuk supply. Nah, 3 ini silahkan dipilih. Nah, itu akan lebih mudah ketika kita sudah dapat data seperti itu. Itu cara memilih. Jadi pada akhirnya memulai bisnis tidak memulai dari ego kita, tapi akhirnya melihat dari need-nya pasar ya. Betul. Karena tantangan kalau dari UMKM seperti ini. Kalau kita memulai dari produk, dari kompetensi, dari ego, nanti PR di belakang adalah harus mengedukasi market. Karena kadang kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, tapi market belum punya kebutuhan. Nah, sehingga kalau misalnya permodalan kita tidak terbatas, tidak masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya permodalan kita terbatas, dan supaya tidak berat di ongkos pemasaran dan edukasi market, maka carilah yang dibutuhkan oleh market. Jadi begitu mereka butuh, kita kasih supply, langsung kita kenalkan ke market, kita punya ini loh, mereka pasti beli. Nah, masalah gitu. Pandemi susah loh cari masker Mas. Nah, saya buat masker dan saya jual, beneran laris. Karena waktu itu, ini orang pasti butuh masker nih. Butuh, karena waktu itu kan masker medis sangat sulit Mas. Betul. Iya. Masker medis sulit, mahal gitu kan. Betul sekali. Jadi saya usaha di situ benar-benar ya sesuai yang dibilang oleh Pak Bagus ya. Benar, jadi akhirnya bisnis itu menjadi sebuah solusi untuk sebuah permasalahan ya gitu ya. Jadi ini masker ini muncul sebagai solusi gitu waktu itu. Karena waktu itu nyari masker medis susah gitu. Ya udah beli masker ini aja gitu ya Mbak ya. Dan awet Mas, bisa dipakai berkali-kali, ramah lingkungan ya kan? Nggak ada sampahnya. Betul. Dan ini bentuknya cakep-cakep, bisa di-matchingin sama bajunya Kanca Muda. Iya, jadi stylish Mas. Nanti Mas Awan saya kasih satu deh. Boleh. Wah, satu lusin Mas. boleh. Oke, Mas, ini kemudian luar biasa banget sebenarnya, ini program yang luar biasa, dan pengen tahu nih Mas sebagai penutup. Ada program apa aja sih Mas secara menyeluruh nih, kan tadi ada Desapreneur, kemudian ada Sibakul, kemudian ada layanan konsultasi, kemudian Dinas Koperasi UKM ini punya program apa lagi nih yang bisa dimanfaatkan oleh Kanca Muda di rumah gitu? Jadi program itu memang kita coba terus
kembangkan tentu dengan berkolaborasi dengan banyak pihak. Yang karena zamannya sekarang adalah zaman kolaborasi. Kalau enggak kita tentu tidak bisa maksimal dalam membina, mengembangkan UMKM. Jadi program-program tadi ada mulai dari yang peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan pelatihan, dengan inkubasi, kemudian ada terkait dengan akses pasarnya, kita ada kurasi tadi untuk masuk ke galeri-galeri, ada di YIA, ada di Jakarta dan sebagainya. Kemudian kita secara akses pemasaran online kita ada kerjasama. Selain kita sendiri juga ada market hub yang di situ ada free ongkir, bekerja sama dengan banyak kurir dan sekarang jangkauannya sudah sampai ke luar negeri. Oh iya, Sudah seluruh Indonesia, sudah sampai luar negeri juga. itu free ongkir juga keluar. free ongkir. Serius Mas? Oh iya. Wow. Oke, luar Sampai biasa ya. luar negeri ke seluruh dunia bisa. Tuh maskernya bisa keluar negeri, Mbak. Iya. Sudah. Terus Ya, kita juga ada kerjasama tentu dengan beberapa marketplace yang untuk bisa ikut membina dan mengembangkan. Ada fasilitasi khusus nanti di mitra Sibakul itu untuk berjualan di beberapa marketplace kayak gitu. Jadi Oke. ada nanti mungkin ada di salah satu marketplace ada Sibakul kayak gitu. Ada bisa transaksi melalui Sibakul di oh iya salah benar, satu di salah satu marketplace di kayak salah gitu. satu marketplace itu ada Sibakul gitu ya, tinggal diklik bisa di situ Iya. dan nanti produknya itu langsung terhubung dengan ownernya ya Mas ya, dengan Iya. yang memiliki, jadi kamu bisa pesan di situ juga gitu. Iya. Wah, luar biasa. Dan Mas, ini kan juga kalau orang yang gaptek terus aku soal jualan online susah ya gitu, diadain pelatihan juga kan Mas di Dinas Koperasi kan? Iya, pasti diajari. Dan itu rutin, kamu tinggal datang ke sana aja untuk up to date kapan jadwalnya dan lain-lain gitu. Iya, ada layanan kita yang standby dari konsultan tadi bisa didampingi sesuai dengan kendala maupun kondisi usahanya. Kemudian yang rutin itu tiap hari Selasa kita ada kelas bisnis Selasa pagi. Tiap hari Selasa itu juga bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha itu. Oke, kalau mau ikut kelas Selasa, kelas bisnis pagi itu harus daftar dulu atau bisa langsung datang? Sekarang memang masih daftar dulu, tapi kuotanya sebenarnya tidak sedikit karena sekarang di masa pandemi ini kita mencoba kelas bisnis secara pagi secara online. Oke. Jadi bisa diikuti dari mana saja. Cuma memang biasanya juga dilaksanakan secara offline. Oke, dan ini konsultannya juga ready selama jam-jam kerjanya Mas nih? Iya. Jadi buat kamu yang memang pengen konsultasi, pengen mengembangkan jaringan, pengen mengembangkan usahanya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan salah satu tempat untuk belajar adalah Dinas Koperasi UKM DIY. Lokasinya di mana Mas? Lokasinya di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 162 Tegalrejo. Tegalrejo Kanca Muda. Pokoknya kamu googling aja Diskop UKM DIY, nanti di situ ada tempatnya, atau Plut ya Mas ya? Iya, Plut. Main-main ke sosial media kami. Apa Mas sosial medianya? Sosial medianya ada Facebook, ada Instagram Plut Jogja atau CIS DIY, atau di googling silahkan pasti ketemu. CIS DIY Plut Jogja udah bisa kamu cek di situ. Kalau misalnya kamu pengen main, banyak manfaatnya Kanca Muda, datang ke sana, mengembangkan jaringan, memperluas wawasan, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Bisa ketemu, kalau ketemu sama Ibisma boleh nggak nih main di Ibisma nih? Boleh. Kalau Ibisma pusatnya di mana? Di UI atas atau di mana? Kalau office kita ada di kampus UI di Jalan Kaliurang di atas. Ya, jadi karena memang kampus kan sebagian besar sekarang masih secara daring. Jadi memang kalau teman-teman mau mampir bisa on schedule. Nanti kita kontak aja ke kita. Terutama teman-teman kalau yang ikut inkubasi gitu, kalau pengen mampir ya. Kita sebenarnya open office-nya. bareng. Emang anak SD. Office-nya sebenarnya terbuka Oke. gitu. Hanya memang nanti kita bisa masuk dan lokasi kita ada di boulevard paling depan ya. Jadi begitu teman-teman kalau misalnya ada mampir sampai di Jalan Kaliurang depan kampus kita itu bisa kelihatan gedungnya warna putih gitu. Oh, Di oke, depan. oke di sana luar biasa. Kalau ini Mbak, ini usahanya bisa cek di mana nih Instagramnya? Ada Instagram nggak atau Ada IG-nya Mas. IG-nya apa Mbak? Galasa Gria Jahit.
Apa? Galasa, GHA, Galasa Gria Jahit. Galasa Gria Jahit. Kok namanya Galasa? Kenapa, Mbak? Galaksi Bima Sakti. Oke. Dan buat kamu nih Kanca Muda Jogja, thank you banget yang udah stay tune dari tadi. Kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol dan kita masih keliling-keliling. Ini kita masih ada di 25 titik Kanca Muda, kita bakal keliling-keliling, kita bakal si Bakul ini bakal jalan-jalan ke desa-desa, mengetok pintu-pintu desa ini. Pengen tahu potensinya seperti apa, dan stay tune terus jam 3 sampai jam 4 sore ada si Dilan, si Bakul Njajah Desa Milangkori. Terima kasih Mas Bagus, terima kasih Mas Faiz, terima kasih Mbak Mila. Terima kasih, Mas. Sukses buat acaranya. Iya. Dan sukses buat Mbak Mila, mudah-mudahan lolos 20 besar. Amin, amin, doain ya Mas Awan. Doain ya Kanca Muda semuanya ya. Oke, doain, amin. Satu paket. Siap. Terima kasih sekali lagi Mas Faiz. Dan besok kemana lagi? Besok dengan siapa? Pokoknya stay tune terus. Awan pamit, love Jogja and UN. Bye-bye. Geronimo